orang awam ini ya kita juga lah bingung gitu dihadapkan ini satu masalah ulama berbeda pendapat. Kadang bukan cuma dua pendapat, Gus. Tiga, empat. Ya yang mana kadang orang jadi ya orang-orang yang baru hijrah ini kan kadang bingung gitu kan. Ini mau ikut yang mana gitu kan. أصله تيفي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Taslih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara podcast kita yang insya Allah tentu berfaedah dan penuh dengan ilmu ini. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan kembali berbincang tentang ilmu, tentang hal-hal yang insya Allah sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia, tentunya untuk menyemai nanti pahala-pahala saat kita dihadapkan di hari hisab. Kembali lagi kali ini kita sapa tamu mulia kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ustadz Muhammad Khalilur Rahman atau biasa kita sebut dengan atau kita panggil dengan Gus Khalil. Saya mau mulai gini Gus. Ya di zaman penuh medsos lah ya. Ya Facebook ada, Twitter ada, YouTube ada. Kita sering melihat keterbukaan informasi. Ya orang sekarang udah sekolah di mana aja gitu kan. Terutama orang-orang yang sekolah agama, sekolahnya nggak hanya di satu tempat gitu kan. Keterbukaan informasi juga mendukung adanya atau kita sebagai umat muslim secara khusus bisa mengetahui banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang udah nggak bisa terbendung lagi lah gitu kan. Cuman kan terkadang mirisnya di Facebook itu, terkhusus di Facebook gitu lah ya. Karena biasanya kita interaksi di Facebook gitu kan. Banyak berinteraksi dan berselancar di Facebook gitu. Banyak sekali orang itu disibukkan malah dalam apa ya? Adu jotos lah gitu, adu jotos pendapat, pertikaian gitu kan. Ada satu masalah dan biasanya 1 tahun tuh ya itu aja gitu yang dibahas gitu kan. Sementara di sana ada orang awam yang mungkin udah mulai hijrah, udah mulai apa ya, udah mulai tertarik dengan agama gitu ya. Katakanlah mungkin dulu nggak sholat, sekarang tergugah hatinya untuk mau sholat. Dulunya nggak puasa Ramadan, sekarang mau puasa Ramadan. Bahkan udah mulai hadir kajian, nambah ilmu, mau ngamalin hal-hal yang sifatnya anjuran sebagai pelengkap ibadah, kewajiban gitu kan. Cuman terkadang orang awam ini ya kita juga lah bingung gitu dihadapkan ini satu masalah ulama berbeda pendapat. Kadang bukan cuma dua pendapat Gus, 3, 4. Ya yang mana kadang orang jadi ya orang-orang yang baru hijrah ini kan kadang bingung gitu kan. Ini mau ikut yang mana gitu kan. Ustadz yang mana? Guru yang mana gitu kan. Mana yang harus kita pilih gitu. Jadi sebenarnya kayaknya kalau kita perhatikan itu golongan itu lebih banyak daripada golongan-golongan yang mungkin lebih terpelajar, dia sudah bisa memilih, sudah bisa mandiri dalam memilih pendapat, mentelaah referensi, baca kitab gitu kan. Nah ini orang awam ini sebenarnya yang lebih butuh tips dan kiat kalau dihadapkan ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama itu gimana sih sebenarnya? Gimana tuh? Ada tips dan kiatnya nggak Gus? Iya. Jadi ada ya, beberapa kali saya mengisi kajian saya selalu ulang-ulang nih karena pertanyaan selalu begitu. Jadi masalah ini bagaimana menyikapi perbedaan ulama di sini, ada yang mengatakan begini, mengatakan begitu, ada ustadz dan seterusnya. Ya, saya sedikit tertarik ya, dan ini mungkin yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu berkaitan tentang apa yang disimpulkan oleh Fadilatul Syekh Syarif Hatim Al-Auni dalam kitab yang mungkin antum juga bahas kan, dalam beberapa silsilah gitu, yaitu kitabnya Ikhtilaful Muftin. Ya, di situ beliau menulis satu bagian khusus berkaitan tentang
manhaj ta'amul awam, ya, metode muamalah atau sikap orang awam dalam memilih pendapatnya para ulama, Oke. agar tidak terjatuh dalam kebingungan tadi. Gitu. Terkhusus lagi orang yang baru semangat, maunya dia kan langsung aja apa yang didapatkan dipraktekkan, tiba-tiba ada pendapat lain yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan, dan seterusnya. Bingung jadinya. Bingung jadinya, malah justru nggak praktek, bahkan seringkali terjadi orang ini jadi futur. Futur. Gitu, ya, dan tidak melanjutkan hijrahnya. Itu kasus tidak 1-2 gitu, yang terjadi seperti itu, karena kekecewaan terhadap para tokoh agama atau para ulama yang dianggapnya bisa bersatu gitu. Padahal dalam agama kita memang ada hal-hal yang bisa disatukan, ada hal yang sudah itu menjadi warisan. Nah, bagaimana kita dewasa dalam menyikapi. Nah, yang disebutkan oleh Syarif Hatim Al-Auni hafizahullah di sini itu ada 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan. Jadi setiap mendapatkan perbedaan di kalangan para ulama atau guru-guru agama yang dia ikut hadiri kajiannya, mengikuti 5 tingkatan ini. 5 tingkatan. 5 tingkatan ini harus, dan 5 tingkatan ini harus diikutinya secara bertahap. Oh, berarti Tidak boleh loncat-loncat. yang satu dulu. Ya, Kalau ini yang satu mentok, mentok, gitu, baru yang kedua. Nggak ya. bisa langsung Lompat. lompat. Ya, Nggak bisa ya Gus ya. Jadi harus bertahap. Agar memang ini ya, sekali lagi orang awam itu kalau memang memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk mencapai kebenaran, tentu pertanyaannya atau mengambil sikapnya itu kan untuk mengeluarkan dirinya dari hawa nafsunya. Oke. Dan mendapatkan suatu kebenaran, sehingga harus melalui sikap-sikap ini atau tingkatan-tingkatan ini. Kalau dia nanti lompat-lompat, berarti ini kan tadi ada unsur hawa nafsu tadi, tidak sesuai dengan tingkatan yang dituliskan. Jadi seperti itu, ada 5 tingkatan yang penting untuk dibahas. Kita bahas tingkatan pertama. Boleh. Jadi sebelum masuk ke sono Gus, mungkin ini artinya metode ini ingin memberikan disiplin ya Iya, dalam memilih pendapat gitu. Jadi nggak asal-asalan gitu. iya betul. Mungkin kan ada orang ustadznya ganteng gitu kan. Iya. Wah, ini aja nih gitu Atau kan. pendapatnya mudah. Pendapatnya mudah gitu. Simple gitu. Yang simpel-simpel aja deh kan gitu. Iya. Ini kan kadang agak apa namanya ya? Agak kurang disiplin lah gitu ya. Iya. Sementara ya dalam beragama oke lah beragama itu memang mudah gitu kan, tapi bukan bermudah-mudahan gitu kan. Iya. Artinya harus ada disiplin juga, dan Iya. ini Ada kita akan metode juga. membahas metode ada 5 tingkatan agar kita berdisiplin dalam memilih pendapat para ulama gitu lah kalau mereka berikhtilaf gitu. Ya, kita masuk yang pertama Gus. Iya. Tahapan yang pertama adalah yang disebutkan dengan rujhanud dalil. Ya. Melihat dari kekuatan dalil yang ada. Apakah orang awam bisa Nah, baca dalil Gus? iya. Jadi kita perlu ketahui bahwasanya tidak semua dalil itu dalil yang susah untuk difahami dan rumit untuk dibuktikan. Oke. Ya. Semakin ini satu kaidah ya dalam syariat. Semakin satu hukum dalam syariat itu diperlukan oleh banyak orang, maka pasti dalilnya akan semakin jelas pula. Dan semakin dia rumit, semakin sedikit juga yang membutuhkan, maka dalilnya juga akan semakin rumit dan susah untuk difahami. Ini hikmah nih ya. Iya. Ini Jadi hikmah itu yang sangat besar yang memang di apa namanya diciptakan oleh Allah ya. iya, ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, ditetapkan seperti itu. Setiap ada permasalahan yang itu dibutuhkan orang awam dan keumuman kaum muslimin, pasti pembuktiannya, dalilnya Allah tampakkan. Lebih jelas. Lebih jelas. Seperti keesaan Allah. Kan begitu. Seperti sholat 5 waktu. Oke. Tapi nanti hal-hal yang terperinci, yang detail, ya ada perincian dan detail pula dalam memahami dalil yang ada. Sehingga mungkin tadi ada timbul pertanyaan, orang awam kan nggak bisa melihat dalil. Orang awam nggak bisa. Tapi di sana kita mendapatkan nas-nas Quran, hadis-hadis Nabi yang sangat jelas. Dan kejelasan itu memang tadi sekali lagi tidak bisa lagi ditakwil atau tidak bisa lagi dipalingkan dan seterusnya. Ya, ini mungkin perlu contoh ya. Ya artinya berarti perkataan orang awam tidak paham dalil itu tidak benar secara mutlak. Iya, ada batasannya. Ada batasannya. Memang kalau bisa dikategorikan ya, banyak dari hukum-hukum berkaitan agama itu memang dalilnya terperinci dan cukup rumit. Oh, gitu. Tapi di sana ada hal-hal yang cukup jelas. Ya, cukup jelas gitu. Ya, mungkin sebagai contoh ya, ini masuk sebagai contoh gitu. Misalkan adalah beberapa waktu yang lalu saya mendengar gitu, ada orang yang tetap mewajibkan bagi seorang wanita haid itu sholat. Nah, sebagai contoh kan. Gitu. Jadi
cukup heboh di heboh, sosmed itu cukup heboh ya. Jadi wanita haid tetap harus wajib sholat. Padahal sudah jelas gitu. Dan terkadang yang mengatakan juga seorang tokoh gitu. Apalagi tokoh yang mungkin ya baru berpindah dari satu afiliasi, kemudian terpandang, semangat apa kajian dan seterusnya. Kemudian banyak orang yang benar juga gitu membenarkan. Ya terlepas besar, ya? Terlepas dari pendapat ini benar atau salah, kadang orang yang mengikutinya atau orang yang melihat, kadang lihat argumentasinya, kuat juga begitu kan. Tapi sekali lagi kalau ia melihat argumentasi mayoritas para ulama, bahkan mungkin kalau bisa sampai disepakati oleh para ulama, jelas sekali. Itu secara pendalilan, secara ini jelas gitu bahwasanya seorang haid diharamkan sholat baginya. Itu entah itu nas nabawi atau yang lainnya, yang seperti itu. Gitu. Itu sebagai contoh bahwasanya dalil itu terkadang kuatnya itu nggak bisa ditawar-menawar, gitu. Sangat jelas. Memang yang sering terjebak adalah anggapan sebagian orang bahwasanya dalil itu kuat. Di sini yang sering terjebak, wah dalil itu sudah sangat jelas kok. Padahal kalau ia melihat merujuk lagi kita para ulama tidak demikian. Ya tidak demikian. Tapi biasanya itu memang ya tadi keterbatasan dalam maklumat dan seterusnya. Namun kalau dalam kasus contohnya tadi ini, ya dalam kasus apa wanita haid tetap diwajibkan sholat, ini repot masalahnya. Atau misalkan yang cukup populer juga mungkin misalkan wanita tidak diwajibkan berhijab. Berjilbab. Nah, berjilbab maksudnya tidak batasan aurat itu karena ulama berbeda pendapat, maka ya sudah gitu. Nah, ini repot gitu, jadi luas sekali pendapatnya gitu. Jadi berdalil dengan ulama saja menentukan auratnya berbeda-beda. Akhirnya ya sudah. Memang benar-benar berarti sebenarnya ya sudah ambil aja paling ringan. Oh ini repot ini bahaya gitu. Karena memang ayatnya ataupun hadisnya itu sangatlah jelas gitu. Jadi nggak bisa tawar-menawar di sini gitu. Artinya gini ya, kalau aneh ringkasin tadi guys ya. Jadi kita contohkan misalnya ada perbedaan pendapat nih ya. Terlepas perbedaan pendapat, ada ulama yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya orang haid itu tidak wajib sholat. Kemudian ada pendapat lain bahkan ya. Haram sholat gitu. Iya. Ada pendapat yang lain mengatakan orang haid tetap wajib sholat. Kemudian kan ini ada dalil-dalilnya gitu ya. Kemudian dalil yang mengharamkan sholat itu sangat jelas sekali. Orang awam bisa membaca itu kan gitu kan. Dengan mudah bisa memahami itu dengan mudah gitu. Nah, pada saat itu dia memilih itu gitu ya. Iya. Jadi memilih itu dan meninggalkan pendapat yang lain. Iya, tentu begitu. Itu sebagai contoh. Sebagaimana tadi pendapat yang masalah wajib hijab atau Jilbab, tidak gitu. Iya, hijab atau tidak berkaitan dengan aurat wanita. Berkaitan yang dengan harus ditutup gitu kan. Oke. Ya, itu tingkatan pertama. Ini tingkatan yang pertama. Kalau misalnya, berarti kan kalau misalnya orang awam ini tidak bisa melihat dalil karena disebabkan dalilnya emang rumit gitu ya. Jadi pembuktiannya, pembahasannya agak emang nggak terlalu jelas, detail, terus mungkin ada tafsirannya. Iya, tafsirnya perlu ilmu ushul fikih, perlu bahasa Arab dan banyak hal ya. Maka apa Gus? Nah, ini masuk dalam tingkatan yang kedua. Ya. Nah, tingkatan yang kedua di sini adalah mengikuti pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Qaulul aktsar. Qaul aktsar. Ya, jumhur ulama. Ya, ini lebih selamat tentunya dari sisi dia beragamanya, gitu kan. Misalkan ada dua pendapat. Yang satu mayoritas para ulama mengatakan demikian. Yang satu mayoritas para ulama mengatakan mayoritas ulama dan minoritas ada sedikit yang mengatakan tidak demikian. Nah, sebagai contoh seperti itu. Sehingga dia mengikuti pendapat mayoritas para ulama, gitu. Dan ini banyak contohnya di kaitan dengan fikih ya. Contohnya misalkan berkaitan dengan rukun qauliyah dalam sholat. Rukun qauliyah dalam sholat ini kita belajar di mazhab Syafi'iyah kan, bahwasanya setiap rukun qauliyah itu batasan minimalnya adalah dia mendengarkan dirinya sendiri, terucap. Misalkan Fatihah, ya dia terucap Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya melewatkannya di hati, kan begitu. Harus ada sautnya, ya ada pelafalan, ada suaranya didengarkan oleh diri sendiri. Dalam kondisi normal tentunya, tidak dalam kondisi kebisingan dan seterusnya. Ternyata ini juga pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan demikian. Namun kalau ditelusuri ada pendapat yang lain yang tidak mengatakan demikian. Sebagai contoh pendapatnya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang mengatakan cukup hanya menggerakkan bibir. Ya, tidak harus mendengarkan. Ya, dengan suara.
Ada bahkan yang lain, pendapat dari kalangan ulama salaf ternukil 1-2 orang yang mengatakan hatta walaupun sekaligus terlewat di dalam hati saja gitu kan. Kadang kan mungkin ya karena keterbukaan informasi, kadang orang dapat aja nih pendapat yang begini gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dia bingung, ada juga yang begini gitu kan, berarti sholat saya selama ini sah. Nah ini sekali lagi, dia mungkin dalilnya apa sih sebenarnya antara mengatakan harus didengarkan diri sendiri atau tidak, ini kan rumit. Karena ini kan berkaitan lafal secara bahasa, dalam bahasa Arab secara, ini kan rumit ya pembuktiannya. Sehingga di sini dia mengikuti pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan harus dalam rukun-rukun kauliah itu terdengar setidaknya oleh diri sendiri. Gitu. Oke. Jadi tidak dia, mengikuti Ibnu Taimiyah ataupun yang lainnya gitu. Jadi dia mengikuti pendapat Mayoritas para ulama. Oke. Tapi kadang ada yang bilang, Gus, wala tuti aktsaru man fil ard. Iya. Jangan ikuti pendapat Mayoritas. kebanyakan orang gitu. Iya, kebanyakan orang bukan ulama. Itu harus dipahami tuh ya. Jangan Kebanyakan kemudian orang bukan ulama. kemudian dicocok-cocokin gitu ya. Jangan cocok-cocokin. Karena begini, kalau saja ijtihadnya, upayanya satu ulama dalam menyimpulkan satu hukum itu, kemungkinan benarnya itu ada. Gitu. Apalagi kalau banyak. itu banyak. Maka Berarti kemungkinan potensi benarnya semakin besar. besar. Nah, Sehingga itulah mengapa dipilihkan qaulul jumhur gitu. Makanya kan ada juga itu kitab ya secara khusus fikih aqwalul jumhur. Dan itu mungkin menjadi solusi bagi orang awam. Gitu. ya? Iya, jadi sudahlah saya nggak mau ribet-ribet, saya ikutin jumhur ya udah, ada itu. Cuman nanti kendalanya misalkan dalam hal-hal yang rinci. Nah, itu. Kalau dalam hal-hal yang secara umum, misalkan ya ada yang menukilkan bahwasanya misalkan daging anjing itu halal. Tapi mayoritas para ulama mengharamkan misalkan kan gitu kan. Nah, ini kan hukum secara umum. Mungkin secara terperinci nanti beda lagi ceritanya. Kan gitu. Oke. Itu mungkin tidak bisa didapatkan dengan buku-buku yang ringkas. Memang harus buku-buku yang lebih detail lagi. Oke. Ini tadi yang kedua, Gus. Apa namanya, kalau dia tidak menemukan pendapat Mayoritas minoritas. minoritas. Tapi 50-50. 50-50. Ya. Sekali lagi ini berkaitan biasanya adalah kontemporer ya, masalah kontemporer. Maksudnya seorang ikut kajian menghadiri 4 ustadz gitu. Dia mendapatkan jawaban dari 4 ini berbeda. 2 ustadz mengatakan haram, 2 ustadz mengatakan boleh. Nah, ini kan bingung. Gitu. Padahal dianggap dua-duanya juga orang tokoh agama, sama-sama mengetahui ilmu agama dengan baik gitu kan. Nah, di sini masuklah dalam tahapan yang ketiga. Apa itu tahapan yang ketiga? Mengikuti qaulul a'lam wal atqa. Mengikuti pendapat seorang yang lebih berilmu dan orang yang lebih terjaga secara agamanya, lebih bertakwa. Nah, misalkan ini tadi kalau dua-dua, nah tinggal dicari tahu nih dari dua-dua ini siapa yang lebih berilmu dan siapa yang lebih terjaga. Bisa lihat dari biodata kali. Bisa jadi dari sirah dzatiyah ya bahasa, berarti CV-nya gitu kan. Perjalanan misalkan belajarnya, kesehariannya, bersama keluarganya, bersama kerabatnya, kawan-kawannya, jamaahnya, banyak hal. Gitu. Ini kalau dilihat dari sisi apa? Dari sisi ketakwaannya. Dari sisi keilmuannya ya tadi, dari guru-gurunya, dari tadi metode belajar, kemudian tahapan-tahapan dalam belajar, kitab-kitab yang mungkin pernah dipelajarinya, itu akan tampak dia orang memiliki kapasitas atau tidak gitu. Melihat juga dari banyak simpulan-simpulan hukum yang disampaikan. Nah, itu akan kelihatan ini orang yang memiliki berilmu, satu, dan kedua adalah orang yang bertakwa. Kenapa milih yang lebih berilmu? Tentu kalau lebih berilmu itu kan lebih potensi sampai pada suatu kebenaran lebih besar. Nah, kenapa lebih bertakwa? Karena kehati-hatian. Terkadang orang berilmu, tapi dia menyampaikannya sembarangan karena tidak ada takwa tadi. Gitu. Maka sehingga dia akan menyampaikan itu dengan pertimbangan. Ini orang nanti seperti apa kalau saya sampaikan satu misalkan fatwa ini atau satu simpulan hukum ini. Sehingga tahapan yang ketiga tadi itu mengikuti pendapat orang yang lebih berilmu dan orang yang lebih bertakwa. Gitu. Jadi nggak asal, kadang ibu-ibu tuh suka ustadznya ganteng, ustadznya enak ceramahnya gitu kan, luas gitu kan, ini aja deh gitu kan. Nggak begitu ya Gus ya? Nggak begitu. Jadi ini karena sekali lagi ini kan berkaitan dengan agama gitu kan. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum ya. Lihat gitu. Kita ngambil agama ini dari siapa gitu. Itu tanggung jawab kita di sisi Allah gitu. Memang sebagai orang awam tidak ada tanggung jawab berijtihad, tapi ada ijtihad upaya menemukan mujtahid ini. Jadi ada upaya. Jadi ada
Setiap orang sebenarnya punya porsi ijtihad Iya. sama-sama ya. Ijtihad secara bahasa Secara mungkin bahasa ya. Upaya. Upaya, kesungguhan. Kesungguhan dan upaya metode untuk mendapatkan kebenaran. Kalau orang awam harus bersungguh-sungguh Sungguh dalam bertanya dan mencari orang yang pas untuk ditanyakan untuk masalah agama. ditanyakan dan mendapatkan jawaban darinya. Oke, Gitu. sekarang masalahnya Gus. Ternyata semuanya Sama-sama berilmu. ilmunya sama, mungkin satu letting. Ya Iya. katakan belajarnya sama-sama nih ustadz-ustadz semuanya dan semuanya bertakwa gitu Gus. Iya. Apa yang harus kriteria apa yang kemudian harus atau tingkatan apa, cara apa yang harus dilakukan? Nah, ini cukup membingungkan ini ya. Dari pertama tadi dalilnya rumit ya, terus kemudian nggak ada mayoritas minoritas. Ketika 50-50 sama, nggak bisa juga membedakan ini yang berilmu dan bertakwa mana karena sama-sama semuanya. semuanya. Atau mungkin dia tidak bisa membuktikan. Nah, iya, dalil ya? bukan tidak bisa membuktikan ini orang berilmu. Oh, Menurut saya semua berilmu, Semuanya semua berilmu, bertakwa. semua bertakwa. Iya. Padahal kalau orang mungkin lebih dekat, lebih tahu mungkin akan lebih tahu. Tapi ini mungkin sebagai contoh. Ini masuk dalam level yang keempat, yaitu mengambil pendapat yang lebih hati-hati dalam agamanya. Lebih hati-hati Dalam agamanya. dalam agama. Iya, jadi qaulul ahwat. Qaulul ahwat. Iya, ihtiyat ya. Ada kehati-hatian yang dipilih dalam agamanya. Jadi mudahnya kalau ada satu mengatakan haram dan makruh, ya ambil yang haram. Ambil yang haram. Ada yang satu mengatakan wajib dan sunnah, ambil yang wajib. Tapi ini Jadi kalau seperti ini itu. dalam masalah-masalah yang perbedaan pendapatnya wajib sunnah, haram makruh gitu. Iya, kan? oke, iya begitu. Ya kan ahwatnya begitu. Misalkan mubah sunnah, ya ngambil yang sunnah. Ambil sunnah. Jadi yang lebih level yang lebih tinggi, lebih terjaga. Kalau dia melakukannya aman, atau dia meninggalkannya dia aman, tergantung dia diperintahkan untuk meninggalkan atau menjauhi kan. Kira-kira ada contoh realnya nggak Gus? Banyak sebenarnya masalah contoh. fikih, Iya, dalam masalah fikih sebagai contoh nih, masalah mandi Jumat. Hari Jumat. Iya, kan para ulama berbeda pendapat. Apakah mandi ya, ghuslu yaumil Jum'ah, mandi Jumat bagi orang yang akan menghadiri Jumatan itu wajib atau sunnah? Kan di sana ada hadis yang kan gitu, hakun ala kulli muhtalim gitu kan. Ada yang mengatakan wajib bah. Nah, itu kan pendapat yang cukup kuat gitu. Nah, sedangkan di sana mengatakan sunnah aja. Gitu. Ya termasuk ulama Syafi'iyah mengatakan kan mandi ghusl yaumil Jum'ah itu hukumnya sunnah saja. Walaupun sunnah muakkadah gitu kan, sangat ditegaskan. Mungkin orang di sini kan bingung. Wah, di sini juga ulamanya juga cukup terpandang. Di sini juga demikian. Atau misalkan ia bertanya kepada dua ustadz yang berbeda, memang pendapatnya satu memang mengikuti Syafi'iyah, satu mengikuti misalkan pendapatnya Hanabilah yang mengatakan wajib. Dan ketika ditanya semuanya juga dalilnya juga sama-sama kuat. Ustadznya sama-sama berilmu dan bertakwa, kan bingung gitu. Nah, disinilah dia mengambil pendapat yang lebih terjaga secara agamanya. Maka dia mengambil yang wajib. Sehingga dia menjaga itu sebagai kewajiban. Karena dia tadi sudah mengikuti pendapat yang wajib kan, bukan yang sunnah. Itu sangat kehati-hatian dalam beragamanya seperti itu. Ya, seperti itu. Sekarang Gus, kalau ternyata empat tingkatan ini tidak didapatkan gitu. Ada tingkatan satu lagi berarti kan yang Iya, kelima. ada tingkatan yang jadi terkadang tidak didapatkan atau terkadang ia telah mendapatkan pendapat yang ahwat, yang lebih terjaga, cuman ia berat melaksanakannya. Karena kondisi yang dimilikinya. Kondisinya tidak mendukung untuk melaksanakan Iya, itu, untuk melaksanakan untuk mengikuti itu. Misalkan sebagai contoh ya, pendapat yang cukup populer dan sering diperdebatkan lah berkaitan isbal misalkan. Iya, berkaitan isbal misalkan. Kaitan isbal ini kan sebagaimana kita ketahui jumhur para ulama mengatakan hukumnya makruh. Tapi ada yang mengatakan haram juga. Gitu. Ada yang mengatakan haram juga, tidak bisa dinafikan, itu ada. Jadi bukan ini dimiliki oleh kelompok tertentu yang mengatakan haram itu. Enggak, memang ada di kalangan para ulama mengatakan itu haram hukumnya. Tapi terkadang dalam kondisi tertentu. Ini kan berarti kan ada haram, ada makruh. Kalau kita ikut tingkatan ahwat, yang ya haram. Ya lebih baik kita tidak isbal gitu. Kan itu haram gitu, tetap haram. Tapi dalam beberapa keadaan dia tidak bisa melakukan itu karena apa? Tadi berat. Sebagai contoh orang yang kerja di lapangan. Kerja di lapangan dia kalau misalkan kena matahari, kena apa, secara safety juga keamanan, dia harus menutup semuanya sampai bawah. Gitu. Jadi harus pakai celana panjang yang tertutup sampai bawah. Nggak bisa dia pakai celana cingkrang ya di atas mata kaki gitu. Ya kayak astronot kan nggak mungkin. Ya pemadam kebakaran misalkan. Ya kan lucu kalau cingkrang. Kan nggak mungkin gitu. Ini sebagai contoh. Maka di sini ya dia akan mengambil pendapat yang paling mudah. Ini pendapat yang al-qaulul aisar, pendapat yang paling mudah. Ya, jadi dari tingkatan yang kelima ini paling akhir adalah mengambil pendapat yang paling mudah.
Tapi sekali lagi diingatkan dulu yang pertama tadi, jangan sampai lompat. Nggak boleh Belum lompat. apa-apa, toto lompat, lompat. Dia harus mengikuti tahapan-tahapannya Tahap demi sampai tahap. iya, itu sampai memang ternyata tidak bisa kecuali mengambil pendapat yang terakhir. Dan itu akan dibuktikan dalam keseharian. Kalau dia setiap kali kok hanya mengikuti pendapat yang terakhir, terus berarti memang ada masalah dalam beragamanya. Tidak disiplin dia. Iya, pasti begitu. Dia sendiri juga akan akan bertanyakan dirinya sendiri gitu. Saya sudah ngikutin 5 tahapan ini atau belum, atau lompat-lompat saja. Istafti kolbak berarti. Iya, nanti pasti begitu gitu. Harus tetap bertanya kepada hati kecil Iya. agar memang beragama kita disiplin, baik, Butuh kejujuran. dan Iya. tidak hanya sekedar mengikuti hawa nafsu gitu. Iya, Gus. betul. Iya. Baik Gus, kira-kira ada lagi Gus pesan-pesan atau kiranya cukup? Mungkin itu ya. Ini penting sekali untuk diketahui setiap orang awam. Ya, siapapun dia sebagai seorang muslim, hari ini terkhususnya berbeda mungkin dari dulu. Zaman dulu beda. Gus. Zaman dulu selesai, diselesaikan satu mufti, selesai gitu. Orang berfatwa udah cukup. Hari ini karena orang awam juga sangat terbuka informasinya. Dia dibuka di YouTube, dia buka di Google, banyak sekali sumbernya, bingung sendiri kan. Di Bahkan situs dia ini, nggak di cari situs ini. tiba-tiba muncul Gus. Iya, muncul. Perdebatan di Facebook muncul, ada yang mengatakan bingung sendiri. Nah, disinilah dia penting untuk bersikap gitu. Nah, inilah tahapan-tahapan yang penting bagi setiap orang awam untuk mengetahuinya agar dia bisa praktek dalam kesehariannya. Apapun yang diperdebatkan, langsung dia lihat 5 tahapan ini. Jadi nggak usah ikut debat. Iya, nggak usah ikut debat Penting kita tentunya. pelajari metode-metode Fokus, ini biar iya. kita bisa disiplin dalam beragama. Iya. Oke kawan-kawan Tasli sekalian, ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan metode ini bisa menjaga kita dalam beragama, bisa menjadikan kita insan yang soleh dan baik dalam beragama. Kita undur diri, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam tema-tema yang lain yang insya Allah tentu penuh dengan ilmu dan manfaat. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV